Ada satu kebohongan yang paling berbahaya dalam sejarah agama. Bukan kebohongan yang datang dari luar, melainkan kebohongan yang diwariskan dari dalam, diulang di mimbar, diviralkan di media sosial, dan ditelan mentah-mentah atas nama iman. Ironisnya, kebohongan itu sering dibungkus dengan satu kalimat sakral. Ini sudah dibuktikan sains. Padahal, ketika sains benar-benar bicara, justru banyak klaim itu runtuh satu persatu. Dan di titik inilah iman diuji. Apakah iman berdiri di atas kebenaran, atau hanya bertahan karena mitos yang tak pernah diverifikasi? Saya tanya dulu Bang, apakah Anda seorang Muslim? Insya Allah saya Muslim. Baik Bang, silakan Bang. Ini acara gini ya. debat Islam dan Kristen. 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda siap? Gini, sebelum bertanya, Oke, sekarang saya mau ngomong ya, Bang boleh, Elisha. silakan. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kan begitu ya? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Itu Jadi ada gini ya, ayatnya di dalam Al-Quran, ada. Ada. Ya. Ada. Nah, sekarang mungkin saya nggak akan mengajukan pertanyaan, tetapi gini loh, semua manusia tuh pasti akan, orang-orang yang beragama pasti akan membela agamanya itu benar. Tetapi Enggak. saya punya prinsip gini, sebentar. Saya punya prinsip gini loh, Dis. Kita punya otak. Gunakanlah logika kita untuk berpikir. Kan begitu. Contoh, kenapa saya meluk Islam? Ya. Karena boleh minum kencing onta. Ini loh, Dis. Ya. Terserah. Kamu di sini sebagai mentor harusnya bisa memberikan wawasan, tutur kata yang bagus. Kalau masalah kamu berani ya itu hak kamu kan, seperti itu ya. Cuma gini, Dis, yang akan saya sampaikan ya, kenapa saya percaya dengan Islam. Terus kamu berbicara bahwa Al-Quran ada kekurangannya. Saya kayaknya nggak masuk dengan kata-katamu. Contohnya gini ya, sekarang banyak sains modern dari dunia, seperti contohnya terciptanya kamu loh, Dis. Kamu dari proses sampai melahirkan sudah ada dalam Al-Quran. Dokter tercengang. Terus saya nyalakan api di dalam lautan dan itu sudah banyak ditemukan. Sains modern, air laut yang tidak bisa bersatu, dan masih banyak lagi. Coba kita ambil contohnya. Sudah, saya ngomong dulu ya. Bang, satu-satu Bang, jangan diborong semua. Bang, ini cuma saya nggak harus minta kamu jawab, tidak. Cuma gini, saya ingin satu-satu kalau membahas sesuatu itu jangan diborong semua. Tadi Anda katakan. Oke, yang terakhir. Oke, silakan. Dari luasnya alam semesta jagat raya, seperti proses terjadinya alam semesta, Big Bang, itu ada di Al-Quran. Terbelahnya bulan ada di Al-Quran. Oke, coba. Terus alam semesta saya kembangkan ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan wahyu Allah, nggak mungkin itu semua terjadi. Makanya saya menggunakan logika. Maaf, saya bukan orang Islam yang benar-benar mengetahui tentang Islam, tetapi saya menggunakan logika. Semua yang ketemu di Al-Quran, sains modern sekarang sudah tertulis 1400 tahun yang lalu. Oke, Dis? Baik, saya akan tunjukkan ya. Menurut Al-Quran, kamu bilang Al-Quran itu saintifik ya. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di mana? Tenggelam di barat. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di lumpur yang berwarna hitam. Bang, abang ini korban daripada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini Bang, tadi Anda ngomong saya dengar. Giliran saya ngomong Anda kepanasan, ini gimana? Boleh gantian? Baik. Jadi Bang, ada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gosip-gosip murahan yang dikonsumsi oleh banyak orang Islam. Misalnya mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat-sangat saintifik. Bahwasanya apa yang sudah ditemukan di dalam Al-Quran itu akhirnya ditemukan oleh para ahli-ahli sains.
Salah satunya saya kasih contoh. Menurut sains, apakah matahari itu tenggelam di lumpur? Jangan macet, Bang. Tenang Ini dulu, ya? Bang. Jangan gini. Menurut Al-Quran matahari tenggelam di lumpur nggak? Oh enggak, matahari lebih barat. Baik. Tetapi dalam Ada Al-Quran di situ, Bang? bumi mengitari matahari. Sebentar. Dalam Al-Quran sudah jelas, bumi mengelilingi matahari. Bang, Bumi jangan ngomong berposisi. mengelilingi, Bang. Jangan ngomong mengelilingi. Menurut Al-Quran. Sekarang gini, kalau kita memakai logika, ya, apa yang tertera sekarang di Oke, coba Bang ambil Al-Quran dulu, Bang. Ambil Al-Quranmu coba. penemuan-penemuan terbaru sekarang, sains modern sudah ditemukan. Lama, diulang-ulang lagi. Sensus, iya kita kasih contoh satu, Bang. Di dalam Quran surat Bang, tadi kan Anda sudah membuat klaim bahwa Al-Quran itu sangat saintifik, oke? Oke, coba buka Quran. Coba buka Quran surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan. Surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan, Bang. Kan sudah saya katakan. Oke, baik ya, saya tunjukkan saja ya. Baik, saya tunjukkan saja, Bang. Saya balikkan dulu kamera saya ya. Inilah orang-orang yang anu nih. Baik, Bang. Anda bilang tadi Al-Quran itu adalah buku yang sangat-sangat didukung oleh sains ya. Perhatikan. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Bah, betul nggak? Betul nggak? Sebentar, Bang. Masalah kayak gitu, saya akan jawab ya. Oke. Jadi menurut Al-Quran matahari tenggelam di laut, betul nggak? Sebentar. Itu hanya perumpamaan bisa saja kan? Perumpamaan. Perumpamaan. Tadi katanya saintifik, sekarang perumpamaan. Aduh. Bulan terbelah saja terjadi kan, Bang? Bukti ada, bulan terbelah. Proses terjadinya. Oke, di mana buktinya bulan terbelah? Coba. Mana jurnal atau mana kajian ilmiah yang mengatakan bahwa bulan terbelah? Buka di Google aja muncul, Bang. Google milik siapa? Bang, saya sudah periksa. Semua tulisan. Inilah saya bilang ya. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Bang, di Google saya membaca. Oke, baik kita buka ya. Apakah bulan pernah terbelah? Baik. Itu kebohongan. Bang, kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Kebohongan mana? Baik. Yang bohong orang siapa? Bukan siapa Google. Baik. Oke. Saya akan tunjukkan bahwasanya sumber tentang terbelahnya Al-Quran itu adalah peristiwa bohong yang dikatakan itu dari NASA segala macam, itu bohong. Tidak pernah. Perhatikan, nih saya balik dulu kamera saya, itu sumber hoax. Selama ini kalian itu mempercayai hoax, makanya kamu masih jadi Islam. Nih, lihat, perhatikan. Tentang foto bulan terbelah, hoax. Perhatikan, sumber foto. Bacakan. Foto yang beredar, misalnya tentang misi Apollo 10, menunjukkan rima. Apa itu rima? Rima Archimedes itu, yaitu parit atau patahan di bulan yang berbentuk akibat aktivitas tektonik purba. Sumber CBNC Indonesia. Kesimpulan, foto tersebut bukan, perhatikan, bukan bukti fisik dari mukjizat terbelahnya bulan yang diceritakan dalam Islam, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Sikap NASA, tenang Bang, tenang. NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax. Jadi selama ini Anda itu percaya hoax. Jadi bulan terbelah adalah mukjizat orang yang dipercaya, sementara klaim foto bulan terbelah adalah hoax.
Makanya saya tidak heran kalau kamu masih jadi orang Islam. Silakan. Kenapa NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Di mana NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Ya, udah, sekarang kita jawab. Enggak, tenang dulu. Di mana NASA pernah mengabarkan bahwa bulan terbelah? Buka saja di Google kan ada, Bang. Tadi sudah saya tunjuk, Abdul, itu informasi hoax. NASA tidak pernah mengeluarkan statement itu. Iyo, sikap NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax yang disalahpahami. Foto tersebut bukan merupakan bukti terbelahnya bulan, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Bukan merupakan bukti bahwa bulan pernah terbelah. Itu menunjukkan namanya Rima Ariadeus, yaitu parit atau patahan di bulan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik purba. Bukan bulan terbelah, apalagi dibelah sama Muhammad. Berarti pernah ya? Itu tektoniknya pernah terbelah ya? Bang, benturin kepala, lanjutin, benturin kepala Kubin. Lanjutin, benturin kepalamu Kubin. Kubin sana, Kubin. Gini. Aduh, heran. Teman-teman, ayo. Ini zaman udah modern loh. Jangan kalian itu mudah sekali termakan informasi dusta. Tahu nggak, Indonesia itu punya Kemendigi atau apa? Kementerian apa itu? Digital informasi itu. Itu ada itu, segala informasi yang hoax ada. Kamu ini kok masih saja orang, kalau zaman dulu, zaman baru munculnya internet, emak-emak kalau baca, ini benar nih. Zaman sekarang, coba periksa dulu informasi apakah itu hoax. Heran sekali dengan kalian. Tidak pernah ada bulan itu terbelah. Kalau seandainya bulan terbelah, pastilah setiap negara mencatat peristiwa itu, bulan terbelah itu. Penduduk negeri Cina pasti mencatat bulan terbelah itu. Penduduk negeri di India pasti mencatat itu. Penduduk negeri di Afrika, di Amerika pasti mencatat itu. Tidak pernah ada bulan terbelah. Ada-ada saja. Heran dengan kalian ini. Debat tadi sejatinya bukan semata tentang Islam versus Kristen, bukan pula tentang siapa yang lebih lantang membela kitab sucinya. Debat ini adalah potret telanjang tentang bagaimana sebagian umat beragama membangun keyakinannya di atas klaim-klaim palsu yang diwariskan tanpa diuji. Puguh Alfana dalam debat ini mewakili pola pikir yang sangat umum, keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi karena terbukti saintifik. Ia mengutip embriologi, Big Bang, perluasan alam semesta, api di laut, air yang tak bercampur, hingga puncaknya, bulan terbelah. Masalahnya bukan pada keyakinannya, masalahnya adalah cara keyakinan itu dipertahankan. Setiap kali klaim saintifik dirajukan, tidak ada rujukan ilmiah yang jelas, tidak ada jurnal, tidak ada metodologi, yang ada hanya kalimat sakti. Coba googling aja. Disinilah tragedi intelektual terjadi. Google dijadikan nabi baru, viral dianggap valid, dan iman dipertahankan bukan dengan kebenaran, melainkan dengan pengulangan. Ketika Edis TV mulai membongkar satu klaim secara spesifik tentang terbelahnya bulan, reaksi yang muncul bukan klarifikasi, melainkan kepanikan. Padahal kritiknya sederhana, NASA tidak pernah menyatakan bulan pernah terbelah. Foto-foto yang beredar hanyalah rima, fenomena geologis alami. Ini bukan pendapat anti-Islam, ini fakta ilmiah. Namun alih-alih menguji ulang keyakinannya, Puguh Alfana justru menghindar, mengulang klaim lama, dan akhirnya menyerahkan semuanya pada iman. Di titik ini,
satu pertanyaan penting muncul. Jika iman hanya bisa bertahan dengan hoax, apakah itu iman atau sekedar sugesti kolektif? Lebih parah lagi, kita menyaksikan inkonsistensi fatal. Ketika ayat dianggap cocok dengan sains, ia disebut bukti ilmiah. Ketika bermasalah, tiba-tiba berubah menjadi perumpamaan. Artinya apa? Teksnya tidak berubah, tetapi standar penilaiannya yang berganti-ganti. Ini bukan lagi soal iman, ini soal kejujuran intelektual. Narasi Al-Quran sudah memuat semua sains modern justru menjadi bumerang, karena sains bekerja dengan pembuktian, koreksi, dan falsifikasi, sementara klaim-klaim itu menolak dikoreksi, menolak diuji, dan marah ketika dibantah. Dan yang paling menyedihkan, banyak Muslim tulus mempercayai semua itu bukan karena malas berpikir, melainkan karena sejak awal mereka tidak pernah diajari untuk bertanya. Mereka diajari takut ragu, takut mengkritik, takut dianggap murtad. Padahal iman yang takut pada pertanyaan bukan iman yang kuat, itu iman yang rapuh dan disangga propaganda. Jika Islam benar adalah kebenaran dari Tuhan, maka ia tidak membutuhkan hoax untuk bertahan. Ia tidak butuh foto palsu, ia tidak butuh klaim NASA fiktif, dan ia tidak butuh Google sebagai kitab tafsir. Yang dibutuhkan hanyalah satu hal yang justru paling ditakuti, kejujuran untuk mengakui ketika sebuah klaim salah. Iman yang dewasa tidak runtuh oleh fakta, yang runtuh hanyalah mitos yang selama ini disangka iman. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah Al-Quran benar? Pertanyaannya jauh lebih tajam dan menyakitkan. Berapa lama lagi iman ini dipertahankan dengan kebohongan yang kita tahu, diam-diam tidak pernah benar? Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.